Udah 6 bulan belakangan ini kami belum digaji, Pak, sebagai guru honorer di sekolah ini. Saya mewakili teman-teman honorer yang ada di sekolah ini, mau nanya nih, Pak, kapan ya gajinya bisa kami terima? Nah, kebetulan nih ada Pak Umar. Saya juga mau ngomongin masalah gaji kalian nih. Oh ya, sebelumnya ini gaji Pak Umar selama 6 bulan ini ya. Maaf, ada keterlambatan sedikit. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak ya. Eh, Maaf, Pak. Ini kok cuma 600.000 ya? Kan kami udah nggak gajian 6 bulan nih, Pak. Sedangkan di SK 1 bulannya saja itu udah 700.000, Pak. Berarti harusnya lebih dong, Pak. Itu dia yang saya mau bahas, Pak. Jadi kemarin saya dipanggil Dinas Pendidikan di sini. Mereka bilang cuma ada dana segitu untuk menggaji para guru honorer di daerah kita ini. Walaupun di SK 700.000, kalau dananya nggak ada, ya gimana, Pak? Oh, gitu ya, Pak ya. Tapi kalau 1 bulan cuma 100.000, bisa buat apa ya, Pak ya? Udah, Pak Umar, nggak usah dipusingin banget. Namanya juga guru honorer. Emang belum bisa kalau ngomongin gaji. Yang penting nih, pengalaman udah dapet. Jam mengajar juga udah cukup. Kan emang itu yang harus dipenuhi dulu sebelum akhirnya bisa ikut tes ASR. Saya juga dulu seperti Bapak kok. Nih sekarang lihat. Kepala sekolah kan? Iya, Pak. Ini udah pembulian, Bu, namanya. Masa siswa terlambat sekolah 3 menit doang kalian suruh nulis 1,5 jam? Udah berapa lembar ini? Cuma mau mendisiplinkan siswa aja kok ini, Pak. Maaf. Ya kalau ini kelewatan juga. Mereka juga jadi ketinggalan tuh belajar di kelasnya. Hukuman tuh yang humanis aja. Keliling 1 putaran kayak di lapangan. Ambil sampah kayak atau yang lain atau push up tuh. Disuruh 5 kali atau berapa kali. Badan jadi seger. Busuk, busuk. Kayak saya dong busuk. Mana pernah saya ngehukum siswa yang terlambat. Permisi ya, Pak ya. Ada Bu Tuti. Bu Tuti. Ngaca dong, Bu ya. Ibu aja gimana mau ngasih hukuman ke siswa yang telat. Ibu aja lebih telat dari siswanya, Bu. Orang jam ngajar aja sering minta gantiin saya. Daripada ngebully siswa kayak gini. Mikir dong, Bu. Bu Tuti. Udah. Pokoknya kalian harus datang ke kantor saya buat jelasin semua ini. Orang saya nggak ikut-ikutan. Permisi apa ya? Ya ampun. Udah. Pokoknya ini temuan ini. Nama sekolah Anda jadi jelek gara-gara ini. Tahu nggak kalian, ha? Belum lagi masalah anggaran. Dana bos 5M. Dana komite sekolah 3M. Terus kelasnya panas. Kotor juga. Ini gimana ini, Pak? Iya, Pak. Busuk! Saya juga ini kan yang kena. Bapak juga datang ke kantor saya jelasin ini semua. Iya, Pak. Mantap nih. Habis pemilu cair. Pemilu di Indonesia dapat duit. Enak banget. Enggak. Lah ini duit gua. Pemilu di Indonesia itu adil, jujur dan adil. Jadi ya pemilu Indonesia yang mantap lah. Pemilu mantap itu dia di negara gua. Kita dari 2005 udah pemilu secara online gitu. Jadi waktunya lebih efisien. Nggak ada tuh ngitung suara manual sampai malam. Jadi langsung kehitungan suaranya. Nggak ada main coblos-coblosan tuh nggak ada. Ya bukan negara gua doang yang coblos. Ini India juga masih pakai coblos kok. Iya masih pakai. Tapi di beberapa daerah terpencil aja kita pakai. Tapi keseluruhannya kita udah pakai mesin elektronik untuk pemilunya gitu. Di San Marino tuh aneh juga pemilihannya. Masa bupati milihnya 6 bulan sekali? Aneh kan? Masih mending gua pemilu 6 bulan sekali. Lalu pemilunya pakai kotak kardus. Yang penting kan pemilu. Yang, kamu kok mau sih sama aku? Kenapa emangnya, baby? Iya, bingung aja sih. Soalnya aku kan jelek, kaya juga enggak, gaji pas-pasan. Tiba-tiba nikah sama cewek secantik kamu. Kok bisa ya? Ya bisa dong, baby. Aku malah sayang banget sama kamu. Ya kenapa? Kok kamu mau sama aku? Kamu beneran mau tahu? Ya iya dong. Oke, kamu inget ini nggak? Apa tuh? Kamu inget nggak pengemis ini? Enggak. Siapa ya? Ini loh, 5 tahun yang lalu kamu ngasih duit sama pengemis itu 100.000. Masih ingat? Nah, habis dari kamu ngasih duit itu, pengemisnya beli lotre. Terus menang deh 10 miliar rupiah. Hah? Oh, jadi kamu anak pengemis yang aku tolong waktu itu. Ngerti sekarang, ngerti ya. Dunia emang sempit banget ya. Balas budi, paham. Enggak, dengan duit 10 miliar itu, si pengemis pergi ke Thailand. Habis ke Thailand, dia pergi ke Korea Selatan. Habis dari Korea Selatan, dia balik deh ke sini buat jadi istri kamu.
Hobi gua mah naik gunung. Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, semua gunung. Udah gua naikin. Biasa, gua hobi mancing. Kok cewek hobi mancing sih? Emang kenapa kalau hobi mancing? Gua suka mancing ikan, mancing onar, mancing emosi, mancing keributan. Wajar. Kalau lu hobi apa? Hobi gua arisan. Ini cowok malah hobi arisan. Arisan apaan emangnya? Ya, arisan duit, arisan mobil, arisan berondong, semua arisan. Udah gua maksudnya arisan berondong jagung gitu hadiahnya. Sama kemarin gua ikutan arisan pasar Pepsodent di Pasar Panorama Bengkulu. Seru banget. Pepsodent lagi ngadain arisan pasar di Pasar Panorama Bengkulu nih. Di sana kita seru-seruan bareng kakak-kakak Pepsodentnya. Mulai dari nyanyi, game seru, dangdutan, pakai gerobak dangdut, sama yang terakhir ada door prize setiap pembelian paket bundling Pepsodent. Ada paket salting, isinya ada Pepsodent Siwak untuk lawan 99% bakteri, herbal untuk napas segar 18 jam, whitening untuk 100% hilangkan noda di gigi yang harganya 10 ribuan jadi 6 ribuan doang. Ada juga paket gawat yang murah juga. Kalau udah beli paket bundlingnya bisa dapat kupon buat diundi biar dapat hadiah menarik dari Pepsodent. Seru banget tahu arisannya. Tuh, ibunya sampai borong banyak banget. Mana? Seru kan hobi gua? Wih, ke pasar dulu. Beli Pepsodent mumpung murah. Ikut. Gelar bangsawan di Inggris ada banyak. Setelah Raja dan Ratu, kami punya Duke, Marquess, Count, Viscount, Baron, dan lain-lain. Dan aku punya gelar Sir. Itu gelar kehormatan bagi para ksatria. Macam tuh. Gelar saya ada tuh. Dan ada banyak lagi gelar yang lainnya. Gelar itu gelar kehormatan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agung, penguasa negeri jiran Malaysia. Oh gitu ya. Kirain dipanggil Datuk karena udah datuk-datuk. Nah kalau di Indonesia itu tergantung sukunya. Kayak di Aceh ada Cut, ada Tengku. Di Sumatera Selatan ada Ki Agus, ada Kemas, ada Nyimas. Tapi gua nggak punya gelar kayak gitu. Gelar gua Haji. Karena udah melaksanakan ibadah haji di Mekah. Loh, gelar haji? Serius kalian masih pakai gelar itu sampai sekarang? Itu kan gelar yang kami kasih ke kalian biar mudah mengawasi kalian, biar nggak memberontak zaman penjajahan. Coba lihat deh, negara Islam mana yang pakai gelar haji? Cuman lu doang, cuma negara lu doang. Ya biarin, yang penting umur 2 bulan gua udah haji. Sumimasen. Pak, ada lihat HP saya nggak Pak? Ketinggalan di sini. Oh, ketinggalannya kapan ya, Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu Pak, ada nggak? Ada kok ini. Ini dia, Pak. Ada ya? Wah, makasih Pak. Arigato. Moshi. Tuh, Jepang tuh. Padahal menurut GPI, negara Jepang itu negara ke-9 yang teraman di dunia. Apalagi negara gua yang nomor 1. Negara gua juga gitu. Kesejahteraannya di sini udah tinggi. Jadi nggak perlu tuh merampok mencopet. Pokoknya di sini cuma bahagia. Di Irlandia juga gitu loh. Nomor 3 teraman di dunia. Ini negara kita tuh indah. Terus orang-orangnya menyenangkan, ramah seperti saya. Yang gak ramah itu cuman ya paling Conor McGregor doang. Di sana mah enak. Kalau di sini apaan? Kemarin tuh ya ada anak umur 13 tahun itu tuh meninggal katanya jatuh dari jembatan atau kepleset kayak gitu. Padahal apa? Dia tuh ternyata tuh disiksa. Tahu nggak siapa yang nyiksa? Bakso. Belum juga ngomong Pak. Bakso. Lah, apaan sih Bu? Orang saya cuma jualan bakso kok. Bakso. Snack anti mainstream di Korea Selatan ada kok. Kami punya bondegi, itu terbuat dari pupa, kepompong ulat sutra. Enak kok. Wah, pasti enak tuh. Kalau kami di Kamboja suka makan tarantula goreng. Kalau di Kanada ada nggak snack unik kayak gini? Itu makan tarantula goreng bisa jadi Spiderman nggak sih? By the way, ada kok di Kanada. Namanya jelly moose nose. Itu jelly terbuat dari hidung rusa. Enak. Kok agak lain ya? Kami juga punya snack anti mainstream kayak gitu, tapi ya nggak se-ekstrim itu. Kami punya minuman soda rasa belut, ada juga es krim rasa wasabi, es krim rasa daging kuda, terus ada lollipop rasa miso. Lebih ekstrim itu sih. Kalau Indonesia ada dong, ada belalang goreng, ada peyel larut, terus ada ceker yang masuk anti mainstream juga gak sih? Ya pokoknya banyak lah. Tapi gua nggak suka, sukanya yang pedes nih, kayak Jets makaroni habanero. Pedes gurihnya cabai habanero, terbuat dari 100% gandum asli dan ekstra banyak juga isinya. Pokoknya enak banget. Mau dong, ambil aja. Kalau kurang, kamu bisa beli Jets makaroni habanero di e-commerce kesayangan kamu. Udah nih. Ya, ngeborong dia. Ini obat bukan sembarang obat. Obat itu di negeri Cina. Kalau lu mau selamat, beli cicak keling yang obat punya. Bahkan kadang sekolah bisa sembuh pakai ini barang. Lu orang cukup bayar 380.000 1 kilo untuk sembuh loh. Di rumah gua juga banyak cek cicak. Nanti gua keringin sendiri. Obat kurang 400.000 mahal amat. Di Australia cuma orang kaya ya yang bisa ngerokok. Soalnya satu bungkus rokok di sini harganya 400.000 rupiah. Orang kismin itu mikir-mikir lagi kalau mau ngerokok. Kecuali gua kan orang kaya. Lah ngerokok 400.000 di sini sampai paru-paru tinggal 1 juga bisa Mbak. Sini aja sini. Di negara I, you punya duit 400.000 cuma dapat kunyit 1 kilo.
Memang rempah-rempah di sini sangat mewah di Amerika. Nih mister, tiap hari kita makan kunyit di sini. Ternyata gue kaya juga ya. Di Perancis, kami punya menu masakan namanya Riz de Renouille. Itu kaki kategori yang sangat enak. Seporsinya Rp170.000. Persis ayam rasanya tapi lebih lembut. Kaki katak doang 170.000. Seporsi 170.000. Kilonya berapa? Waduh, mahal juga tuh. Lah, OTW rawa-rawa nih.